어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너의 버스 안에서 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Konten kali ini kita akan membahas analisis pada instrumen pasar modal. Yang pertama yaitu sukuk negara atau yang biasa kita sebut sebagai SBSN. Yang kedua yaitu analisis pada dua saham. Yang pertama yaitu Bank Mega dengan kode saham Mega, dan yang kedua yaitu Pakuwon Jati dengan kode saham PWON. Disclaimer on dulu ya, konten ini hanya bersifat edukasi, bukan ajakan untuk beli atau jual pada instrumen pasar modal tertentu. Oke, pembahasan pertama kita kali ini adalah tentang sukuk negara. Sukuk negara atau biasa disebut sebagai SBSN adalah surat berharga syariah negara yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan berdasarkan prinsip syariah dan sebagai bukti atas penyertaan suatu modal. Sukuk negara yang umum diketahui itu ada dua. Yang pertama sukuk retail dan yang kedua sukuk tabungan. Sukuk retail ini memiliki minimal pembelian 1 juta rupiah dengan jangka waktu 3 tahun. Imbal hasil dari sukuk retail ini adalah imbal hasil tetap atau disebut sebagai fixed rate. Sukuk retail ini dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, sehingga memberikan kemudahan likuiditas bagi investornya. Yang kedua yaitu sukuk tabungan. Sukuk tabungan ini juga memiliki minimal pembelian 1 juta. Namun jangka waktunya lebih pendek dari sukuk retail, yaitu 2 tahun. Sukuk tabungan ini tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder, namun memiliki opsi early redemption di mana investor bisa menjual 50% sahamnya setelah 1 tahun sukuk tabungan ini berjalan. Sukuk tabungan memberikan imbal hasil yang berubah-ubah, namun dengan batas bawah atau disebut juga dengan floating with floor. Setelah ini kita akan belajar bagaimana perhitungan dari sukuk negara ini. Baik, kita akan mencoba perhitungan sukuk negara yang baru saja keluar pada tahun ini, yaitu sukuk retail dengan kode SR019 T3, yaitu dengan tenor 3 tahun. Yang pertama diketahui imbal hasil dari sukuk retail ini yaitu sebesar 5,95% per tahun. Dan juga diketahui bahwa pajak dari sukuk ini adalah 10% tiap bulannya. Jika kita ingin menghitung kupon bersih per bulannya, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita hitung dulu kupon per tahunnya. Katakanlah nilai investasi yang diinvestasikan yaitu sebesar 1 juta rupiah. Maka jika kita ingin mengetahui kupon per tahunnya yaitu 1 juta rupiah dikali dengan imbal hasil per tahunnya yaitu 5,95%. Maka hasilnya adalah 59.500 rupiah. Jika kita sudah diketahui kupon per tahunnya, maka kita akan mencari kupon per bulannya. Kupon per bulan yaitu didapat dari kupon per tahun
dibagi 12. Maka dapat dihitung 59.500 yang ini tadi itu dibagi 12. Maka hasilnya adalah 4.958. Jika kita ingin menghitung kupon bersih per bulannya, maka kita harus kurangi dengan pajaknya dulu. Untuk menghitung pajak per bulannya, maka dapat dihitung dengan kupon per bulan dikali dengan 10%. Maka didapat kupon per bulannya tadi adalah 4.958 dikali 10%, maka memiliki hasil 496. Sehingga jika kita ingin mengetahui kupon bersih per bulan, maka dapat dihitung dengan kupon per bulan dikurangi dengan pajak yang telah dihitung sebelumnya, yaitu 4.958 dikurangi dengan 496. Maka hasilnya adalah 4.462. Di sini kita dapat perhitungan dari kupon bersih tiap bulan yang didapat dari nilai investasi 1 juta. Rp4.462 ini adalah pendapatan tetap tiap bulannya, karena dalam suku retail itu imbal hasilnya adalah fixed rate. Setelah kita melakukan pembahasan analisis tentang suku negara, selanjutnya kita akan melakukan analisis tentang saham. Saham pertama yang kita analisis adalah Bank Mega dengan kode saham Mega. Bank Mega adalah emiten yang bergerak di sektor jasa keuangan, yaitu perbankan. Maka dari itu, untuk melakukan analisisnya, kita melakukan analisis secara fundamental maupun teknikal. Kita akan melakukan analisis secara fundamental terlebih dahulu. Untuk itu, secara mudahnya kita melakukan analisis melalui 4 rasio yang biasa digunakan, yaitu yang pertama rasio PER, yaitu rasio harga saham terhadap laba bersih. Semakin rendah nilai PER, maka saham itu dianggap sebagai saham yang under value. Yang kedua yaitu rasio PBV. Rasio PBV adalah rasio harga saham terhadap nilai buku. Maka semakin rendah PBV-nya, saham itu juga dianggap sebagai saham yang under value. Yang ketiga yaitu rasio ROA. ROA adalah rasio laba yang dihasilkan dari aset suatu perusahaan. Maka dari itu, jika nilai ROA itu semakin tinggi, maka semakin efisien juga perusahaan itu menghasilkan laba dari aset. Dan rasio yang terakhir atau rasio yang keempat yaitu rasio ROE.
Rasio ROE adalah rasio laba bersih terhadap ekuitas. Sehingga semakin tinggi nilai ROE tersebut, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan perbandingan dengan emiten-emiten yang sejenis dengan Bank Mega. Untuk itu, simak penjelasan berikut ini. Sekarang kita melakukan analisis fundamental pada saham Bank Mega dengan membandingkan dengan emiten sejenisnya, yaitu yang bergerak di sektor jasa keuangan perbankan. Ada Bank BRI dengan kode saham BBRI, dan ada juga Bank BCA dengan kode saham BBCA. Dari sini kita dapat melihat perbandingan antara ketiga bank tersebut, yaitu jika dibandingkan pada rasio PER-nya, yaitu rasio harga saham terhadap laba bersih. Jika dilihat dari ketiga bank ini, yang memiliki rasio PER terendah adalah BBRI. Namun, Bank Mega masih dianggap wajar karena masih di antara kedua bank tersebut, yaitu dengan nilai 16,3 kali. Yang kedua, dibandingkan dengan rasio PBV, yaitu Price to Book Value, rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Jika dilihat, nilai rasio Bank Mega itu 2,8 kali, sedangkan BBRI 2,4 kali, dan BBCA 4,3 kali. Bank Mega ini masih di antara kedua bank tersebut dan juga masih dianggap wajar. Terus selanjutnya yaitu pada rasio ROA, Return on Asset, yaitu rasio laba yang dihasilkan dari aset perusahaan. Jika dilihat, nilai dari Bank Mega itu 3,1% sama dengan Bank BBRI, dan Bank BCA itu 3,5%. Perbedaannya tidak terlalu jauh, dan ini dianggap bahwa Bank Mega memiliki kinerja yang cukup untuk menghasilkan laba. Dan yang terakhir, dibandingkan pada rasio ROE, yaitu rasio laba bersih terhadap ekuitas, di mana Bank Mega memiliki rasio 17,4%, Bank BRI 18,1%, dan Bank BCA 19,8%. Jika dibandingkan antara ketiga bank ini, ROE dari Bank Mega yang paling sedikit namun tidak berbeda jauh, sehingga dapat disimpulkan Bank Mega ini masih layak untuk dibeli. Setelah kita melakukan analisis fundamental tadi, kita jadi tahu bahwa Bank Mega ini adalah salah satu emiten yang sahamnya masih layak untuk dibeli dan bukan saham gorengan ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin tahu kapan kita belinya, kita harus melakukan analisis secara teknikal terlebih dahulu. Untuk itu, simak penjelasan berikut ini. Analisis teknikal pada saham Bank Mega. Jika dilihat dari historisnya, saham Bank Mega ini adalah saham yang cukup fluktuatif. Dilihat dari volume perdagangannya yang memiliki kenaikan yang cukup signifikan dan penurunan yang cukup signifikan pula. Pada kali ini, saya menggunakan indikator EMA 20 sampai dengan 200 untuk mengetahui tren jangka pendek maupun tren jangka panjangnya. Untuk melihat tren jangka pendeknya, kita lihat pada grafik yang berwarna merah ini. Jika candlestick-nya berada di bawah grafik merah ini, maka dalam jangka pendeknya, saham Bank Mega ini akan mengalami penurunan. Dan jika dalam candlestick-nya ini
di atas grafik yang berwarna merah, maka dalam jangka pendeknya pula, saham Bank Mega ini akan mengalami uptrend. Terus untuk analisis jangka panjangnya, dilihat pada garis grafik yang berwarna putih ini. Jika candlestick-nya itu berada di atas grafik yang berwarna putih, maka dalam jangka panjangnya, Bank Mega ini mengalami uptrend. Ini bisa dilihat. Mengalami uptrend. Dan jika candlestick-nya ini berada di bawah EMA 200, yaitu grafik yang berwarna putih, maka dalam jangka panjang pula saham Bank Mega ini akan mengalami downtrend. Untuk saat ini jika dilihat bahwa candlestick ini berada di bawah EMA 20 maupun 200, maka kemungkinan yang akan terjadi saham Bank Mega ini akan mengalami downtrend dan bukan waktu yang tepat untuk membeli. Setelah kita melakukan analisis pada Bank Mega, baik secara fundamental maupun teknikal, kita akan melakukan analisis pada saham yang kedua, yaitu pada saham Pakuan Jati dengan kode saham PWON. Mari kita simak penjelasan pada analisis fundamentalnya terlebih dahulu. Analisis fundamental pada saham Pakuan Jati atau PWON itu dilakukan seperti cara sebelumnya, yaitu dengan membandingkan pada emiten sejenisnya. Yang pertama, kita mencari emiten sejenisnya yang bergerak di bidang properti. Ada Ciputra dengan kode saham CTRA, dan ada lagi Sumarkon dengan kode saham SMRA. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, kita bandingkan dari rasio PR-nya dulu, yaitu rasio harga saham terhadap laba bersihnya. Jika dilihat, Pakuan memiliki hasil rasio 9,6 kali, dan jika dibandingkan dengan saham-saham yang lain seperti CTRA dan SMRA, dia memiliki rasio PER yang lebih kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa Pakuan ini masih merupakan saham yang undervalue dan baik untuk dibeli. Rasio yang kedua yaitu BBV. BBV dari Pakuan ini 0,8 kali, dan dari ketiga emiten ini yang memiliki BBV paling rendah adalah Sumarkon dengan rasio 0,7 kali. Tapi jika dibandingkan, ini masih memiliki selisih yang sedikit, sehingga PBV-nya ini juga masih tergolong rendah, sehingga juga termasuk pada saham yang undervalue. Terus untuk rasio yang ketiga yaitu ROA. ROA adalah rasio laba yang dihasilkan dari aset perusahaan. Jika dilihat, ROA dari Pakuan ini sangat berbeda jauh dengan emiten-emiten yang sejenis dengannya, dan hingga hampir dua kali lipat dari yang lainnya. Maka dikatakan bahwa kinerja perusahaan ini sangat efisien dan menghasilkan laba dari asetnya yang dimiliki itu sangat bagus. Dan rasio yang ketiga yaitu ROE, yaitu rasio laba bersih terhadap ekuitasnya. Jika dilihat, ROE dari Pakuan ini juga lebih tinggi dari yang lainnya, maka dapat diartikan juga kinerja perusahaan ini baik. Dapat disimpulkan bahwa Pakuan ini sangat direkomendasikan untuk dibeli daripada saham emiten lainnya yang sejenis. Setelah kita melakukan analisis fundamental pada saham Pakuan,
untuk masuk ke harga yang kita inginkan, kita harus melakukan analisis teknikal terlebih dahulu. Untuk itu, simak penjelasan singkat berikut ini. Analisis teknikal pada saham Pakuwon Jati. Jika dilihat dari historisnya, volume perdagangan dari saham Pakuwon ini cukup besar setiap harinya. Untuk analisis kali ini, kita juga menggunakan EMA 20 sampai dengan 200 untuk melihat tren jangka pendek maupun jangka panjangnya. Jika dilihat saat ini, saham Pakuwon candlestick-nya itu berada di bawah indikator EMA 20, 50, 100 maupun 200, sehingga dapat disimpulkan bahwa saham Pakuwon ini akan mengalami downtrend. Setelah kita melakukan analisis fundamental maupun teknikal pada saham Pakuwon, diketahui bahwa saham Pakuwon ini memiliki kinerja perusahaan yang baik. Namun, saat ini bukan waktunya untuk membeli saham tersebut, karena ada kemungkinan masih downtrend. Alhamdulillah, sesi diskusi kita tentang sub negara dan analisis saham tentang Bank Mega dan Pakuwon sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Bye bye, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.